pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya ngobrol dengan Bapak siapa? Bisa diperkenalkan namanya dulu. Mak Siswo. Kami berbincang sedikit tentang dialog antar umat beragama. Bapak bagaimana menurut pendapat Bapak? Mungkin bisa di-sharing sedikit tentang agama muslimnya itu seperti apa? Orang Muslim atau orang Islam itu ya sudah biasa apa adanya ajaran agama Islam, ya, sama saja soal kenabian kita sebagai orang Islam, Nabi Muhammad SAW. Tentang Kristiani yang diakui Nabi Isa dalam ini sama-sama utusan Tuhan yang Maha Esa itu. Tugasnya Tuhan yang Maha Esa, Nabi yang tersebut ini. Apa perlunya Nabi? Ya, meneruskan ajaran-ajaran kitab yang dari Tuhan seperti kitab Injil, kitab Al-Quran. Yang saya pegang kitab Injil. Yang saya pegang ya kitab Al-Quran. Ini dari Tuhan yang Maha Esa, bukan dari presiden, bukan dari manusia. Gitu. Nah, kitab-kitab itu yang meneruskan ya Nabi yang menerima apa itu kitab Quran, kitab Injil ini disuruh meneruskan kepada umatnya ini. Nabi itu tadi. Lantas ya ada memang manusia seperti rayap, jadi ya ada yang menurut meskipun ajaran Injil, meskipun ajaran Islam ya ada yang menurut, ada yang elok. Jadi mulai dahulu hingga sekarang ini ya sama saja, tapi alhamdulillah meskipun Kristiani dulunya jarang, sangat jarang, meskipun Islam juga sama-sama jarang. Nah, ini yang mendapat ridho Tuhan ilahi ya menurut pada Injil ini, meskipun di Al-Quran ya begitu, yang mendapat ridho Allah atau Tuhan Allah sampai yang menurut ya, tinggal sama lihat saja. Yang seperti saya, meskipun orang tua ya ada kiai, ada santrinya, seperti sampean, seperti Nabi Isa yang pendeta ngajari ya, tinggal melihat saja adanya, ya atau tidak? Ya, benar. Karena kerajaan Islam nggak tambah berkurang, sama-sama ini. Iya, sama-sama. Meskipun kerjaannya sedikit demi sedikit, ya lama-lama menjadi bukit. Begini, selama ini kan kebanyakan ya kita lihat, kebanyakan di antara Muslim dengan Islam Kristen, dalam arti ya bahwa tidak ada kecocokan di antara, mungkin ada salah paham, mungkin dari di antara itu saling sentimen dan lain sebagainya. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau sentimen itu di luar ajaran kitab itu tadi, begitu loh. Ya, jangan
Islam ya ndak menyangka kok berbeda sangat. Yang berbunyi berbeda sangat itu karena nggak nggak teori atau tidak mengaji. Meskipun Kristen juga begitu, sama saja. Ini jangan dijadikan hati Iya, iya. pada sesepuh-sepuh, harus diganggan supaya diberi kelancaran semuanya. Iya, iya. Apa adanya Iya, iya. Kristiani, Islam juga sama-sama. Sama-sama, iya. Jangan Jadi yang jangan apa itu, jangan memikir kok berbeda sekali. Wah, memang ada di dunia ini tidak sama, maka dari itu berbeda. Tapi kebanyakan yang sekarang yang dialami bahwa ada pemisahan, kadang yang macam pengelompokan di pihak Kristen. Mereka ya, untuk Kristen mereka tidak ada masalah, tapi kebanyakan yang di Muslim itu minta maaf. Jadi maksudnya di antara Muslim juga sesama beragama itu juga kadang ada bentrokan di antara. Memang memang terbagi-bagi acaranya itu. Ada apa itu, dulu ya ada Masumi, ada NU, itu yang di enggak serasi itu. Kok satu NU atau Masumi semua, NU semua lah, itu bisa sejalan. Ini karena ini ajaran ya sama saja Al-Quran, tapi ada ajaran keras, ajaran apa ya, ramah tamah, tidak ada ajaran itu. Oke, Bapak, di dalam ajaran Muslim itu ada berapa? Kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau Muslim itu ya hanya iman itu, iman keimanan. Nomor satu, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor dua, pada malaikatnya Allah. Nomor tiga, utusan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran yang iman kepada apa? Kristen. Kita nggak apa-apa, baru curhat kok meninggal. Saya orang tua dia. Begini Pak, kan dalam agama Islam itu ada berapa sekte? Sekte misalnya, maksudnya kan ada mulinya, tingkatan-tingkatan itu kan ada perbedaan-perbedaan. Kalau yang punya Kristen kan cuma dua, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Iya, hanya dua, ulama dan ustadz. Dan lantas santri-santri kan begitu. Itu apakah dari keduanya itu, dari sekte-sekte itu, apakah ada perbedaan di antara ajaran agama itu ataukah sama? Tidak bisa, tidak bisa berbeda karena ajaran dari ulama ke ustadz ke santri ini sama juga. Maka dari itu kulit spontan, harus gitu. Jadi hanya satu ajaran. Oh, jadi walaupun masing-masing terdiri dari dua sekte itu, tetapi ajarannya cuma satu, ya. Jadi kita sama-sama pusat perhatian kita untuk yang di atas. Kalau untuk yang Kristen berarti kita memuji yang Maha Esa. Kalau untuk yang Islam atau Muslim kepada Allah SWT. Ya, seperti itu. Terus bagaimana Bapak kalau ketika macam ada pertentangan atau masalah yang Bapak dengar atau mungkin di antara teman-teman baik Kristen maupun
apa namanya Islam. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap masalah kalau misalnya di antara kita ada masalah sedikit? Ini salah satu harus ada yang kalau yang mengerti nggak peduli orang Islam ke Kristiani, ya ini ya berjurhat apa adanya. Kalau salah ya maaf bermaafan gitu. Saling memaafkan ya. Karena hati yang seperti batu kan kencur seperti susu. Oh, jadi ketika di antara kita mungkin ya ada salah paham atau ada apa, berarti kita bisa merangkul antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Oh, jadi tidak ada timbul permusuhan di antara misalnya dari Kristen ke apa namanya Islam. Maka dari itu Indonesia ini sudah cocok, bermacam-macam bersuku-suku, berbahasa-bahasa apa itu saja jadi satu. Karena yang pintar ini bisa hanya bodoh, ya tidak mengaku pintar begitu, tidak ada, karena ada waktunya. Orang baik kita semuanya ada waktunya, tidak bisa akan baik tuh. Ada saja sandungan, waduh kok malah baruannya mbah. Oke Pak, minta maaf dalam ajaran Islam ada berapa waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Ya 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu itu Duhur, duhur, asar, asar, maghrib, isya, subuh. Oke. Oh, jadi 5 ya. Apa bisakah Bapak menjelaskan dari kelima waktu itu? Dari asar, subuh, duhur dan lain sebagainya itu. Iya, memang sudah wajibannya orang Islam. Seperti subuh itu sholat 2 rakaat, lantas terakhir doa bersalaman. Oh, berarti kita saling memaafkan. Iya, bersalaman. Ada isyaratnya itu. Salaman ini malaikat bagian membagi rezeki datang. Oh, jadi saat itu rezeki datang. Iya, pagi itu subuh. Lantas sore baru sholat asar itu sama lagi. Itu artinya pamitan akan mengambil rezeki gitu. Ambil rezeki yang ada. Iya, malaikat yang mendapat tugas itu ya bagian rezeki. Jadi duhur 4 kali rakaat itu ya sudah biasa-biasa saja ya. Kita bersyukurnya hidup dan dilengkapi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini sholat sembahyang 5 waktu itu tanda bersyukur begitu, sehingga waduh kok nggak bahaya sekejap kok sholat orang Islam kan begitu. Ini sudah tugasnya ya ringan saja. Berarti di antara misalnya kaum muslim kalau ada saat mereka pergi berdoa, kalau misalnya ada masalah atau tantangan yang terjadi, berarti harus masuk ke dalam masjid itu harus hati suci murni begitu ya? Oh memang. Nah, kita
jangan pergi ke masjid ke musola apa itu. Memang sudah diniati. Maka dari itu berwudu semua akan naik musola atau masjid berwudu itu. Kalau corona kan begini saja, Oh, jadi sabunan. berwudu itu berarti kita mencuci. Oh. Ini dibasuh semua. Ya, muka dulu, lantas muka. Memang kita umat manusia serba salah pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti barangkali biasanya enggak udah orang perempuan, orang perempuan, orang laki. Nah, ini kan sebetulnya tidak boleh ya. Akhirnya itu kotor terus ini jiwa ini yang harus mengaku kotor, begitu ya. Berarti ketika kita mau misalkannya saya pergi ngaji, sebelum saya masuk ke dalam masjid, berarti saya harus masuk wudu, istilahnya wudu ya. Nah, jadi harus wudu, berarti saya meninggalkan semuanya di tempat itu memang sebelum saya masuk ke dalam sebelum harus bersih-bersih dulu. Apa-apa orang tani kalau kotor ini memang ini bersihkan dulu. Kalau kotor keringat apa ya mandi kan gitu. Nah, cuci muka dulu. Apa maksudnya? Entah melihat apa orang perempuan cantik-cantik yang yang ampun jadi setengah Belanda. ini gue sampai ini. Oh iya. Oh, berarti wudu itu dalam arti bahwa yang pertama kita meninggalkan semuanya, termasuk juga mata kita untuk melihat sesuatu yang hidung mengatakan apa saja. Oh, jadi semua indera tidak semuanya harus bersih. Harus berniat itu. Jadi kita kalau ke masjid harus punya niat bersih. Nah, kalau wudu. Lantas basuh tangan. Ya, enggak salaman dengan sampean. Tadi sudah. Kalau akan yang berwudu itu sudah berikan hilang bekas-bekas tadi. Tidak. Lantas ini basuh ada maksudnya. Oh, ini maksudnya apa kalau basuh di sini? Ini apa? Membasuh kepala. Ini juga sama-sama ada artinya. Ya barangkali tidak mari betul sana apa ini kan cari kemewahan apa kebersihan meskipun berubah tidak begini. Saya menunduk ini kan reaksi tangan yang ya yang reaksi kepala apa itu sudah ada semua. Lantas membasuh telinga, mendengarkan apa saja. Jadi semuanya tuh ada artinya juga. Ada artinya. Membasuh telinga. Berarti ketika kita masuk di dalam mendengarkan ketoprak apa ya? Orang kelai mesu kabar. Oh iya, okay. Kan enak dengar aja. Ini dibasuh. Lantas sudah kaki diajak kemana saja. Apa diajak ibadah, apa diajak kemaksiatan, kebenaran, kan ada semuanya.
Ada kalau sih sudah pergi sholat itu gitu. Udah bersih keramas gitu. Jadi selama ini yang saya dengar, Iya. mungkin apakah saya salah, itu bahwa di antara umat Islam dengan Kristen itu, walaupun kita masing-masing ya dengan aturan kita, tetapi kan tujuannya cuma satu, ya? Atau Iya. bagaimana menurut Bapak itu? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama-sama saja. Loh, kalau kena santapan bicara-bicara yang tidak enak, jangan didengarkan sudah. Meskipun orang Islam juga begitu, ya mengerem, bukan kendaraan saja, ngerem, ada remnya. Ya, remnya orang Islam, remnya orang Kristiani, ya sabar itu. Kalau tidak sabar, menonjol, remnya ceplos. Oh iya ya. Berarti antara Islam dengan yang Katolik, kita semua walaupun kita punya kepercayaan masing-masing ya. Iya. Bapak kepercayaannya Islam, saya kepercayaannya Katolik. Tetapi walaupun kita beda ya dari cara berdoanya dan lain sebagainya, tetapi tujuannya cuma satu, yang di atas. Begitu. Yang menakdirkan, yang mencetak bumi langit seisinya itu. Kalau begitu, Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Jadi kita jangan biar tidak kontras hati kita ini. Waduh, orang Islam kok begitu sih. Syukuri saja. Semoga diberi kesabaran. Orang yang mengamuk apa itu, orang yang keras, yang sudah membawa kitab Injil, kitab Al-Quran, jangan disia-siakan Injil dan Al-Quran. Oke, Bapak, di dalam Al-Quran tuh coba salah satu di dalam Al-Quran tuh mengajarkan tentang apa? Apakah ada kekerasan di dalam Al-Quran? Oh, tidak ada. Tidak ada. Luar Indonesia yang ada. Sehingga di ajaran keras itu, di Al-Quran tidak ada, di Injil ada. Tidak ada. Dan Tuhan tidak tidak menyuruh keras. Ya, bukan umatnya. Al-Quran itu sudah Injil dan Al-Quran sudah mengandung kesabaran. Begitu. Berarti ajaran antara agama Muslim dan agama Kristen, dalam arti Katolik, Kristen Katolik, berarti semua kita punya aturan ajaran lain, tetapi tidak ada yang di dalam itu, baik Al-Quran maupun Injil, tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. Jadi kita tuh satu. Kita tuh harus bersatu hati, saling bahu-membahu, saling rukun, berdamai, antara satu dengan yang lain. Ya, tidak Islam kalau tidak pernah, kalau ikut-ikutan saja ke Kristiani, ya judulnya begitu itu. Urak-urakan. Yang tidak terpelajar, tidak pernah melajari kitab-kitab Injil yang dari Tuhan Yang Maha Esa itu. Meskipun Islam juga begitu, dan tidak pernah mengaji pada ustaz-ustaz atau ulama yang begitu, sama saja. Jadi tersia-sia, terbuang. Karena aturannya itu bukan selayaknya, kan begitu. Ini yang mengerti, yang sudah baca Injil, baca Quran itu harus maklumi. Oh iya, memang orang tidak terpelajar
hari begitu memang. Nggak bisa nggak Kristiani sama saja. Iya memang. Nah, kalau yang sudah terbelajar, iya memang semua ini umatnya Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda-beda pendapat. Judulnya yang kelihatan itu ya bersatu padu itu. Kan begitu? Iya. Jadi walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap bersatu ya. Wah, karena sama apa? Sama sabarnya. Nomor satu sabar itu. Mana saja. Sampai waktu hitam kok kok kejam, waduh orang permisi ya, orang Ambon kok keras aja. Begitu. Oh iya. Meskipun orang hitam dulunya, sekarang sudah apa, Sudah sudah putih. diberi kelir oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ini wajib kita syukuri. Iya, benar. Baik Bapak, jadi dari perbincangan kita dari awal tadi, saya Iya. menggarisbawahi, saya mengambil poin yang pertama, yaitu walaupun di antara kita baik Muslim maupun Katolik ada perbedaan, tetapi kita satu mengimani yaitu Oh, iya. yang di atas. Ya kita, dan juga yang kedua dalam kehidupan kita toleransi di antara umat beragama. Jadi kita saling mendukung, bahu membahu. Bersama saja memang. Jadi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu kita bisa berdialog pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jadi sampean pergi ke sini